Handsome Guys adalah salah satu film Korea yang bisa dikatakan amat sangat menghibur dengan balutan nuansa horor. Film berjudul Handsome Guys dilihat dari posternya mengingatkan kita pada salah satu film lawas dari Kanada yang fenomenal. Dan benar saja, film ini merupakan remake dari Tucker and Dale vs. Evil 2010. Ada perbedaan mendasar bila kita bandingkan film ini dengan film terdahulunya. Di Handsome Guys, kita akan melihat kalau fokus utama ini ada di pengusiran setan yang terjadi 66 tahun yang lalu, dan kini bangkit lagi. Sedangkan film terdahulunya bersandar kepada dendam dari karakter antagonisnya di masa lalu. Jujur saja versi Korea ini jauh lebih menarik dan menghibur, ketimbang versi Kanada yang cenderung generik seperti film keluaran Hollywood. Plotnya pun lebih berkembang dengan memasukkan eksposisi dari kejadian di masa lalu, kabin tersebut sebelum dibeli Sang-go dan Jae-pil. Jauh lebih baik dan lebih masuk akal, ketimbang dendam masa lalu di film aslinya yang sekedar tempelan belaka. Unsur komedinya pun juga lebih mengena di film ini dengan sejumlah set piece yang terancang dengan baik. Ketidaksengajaan yang berujung maut memang menjadi konflik utama antara dua saudara ini dengan para remaja tersebut, dan semua terbangun dengan baik oleh sejumlah treatment yang mengagumkan, sama halnya seperti film aslinya. Hal ini diperparah oleh iblis yang kembali bangkit. Di masa lalu, seorang wanita dirasuki roh jahat di sebuah rumah kabin di Bukit Gangwon, dan seorang pastor berusaha mengusir roh jahat itu. Namun, 66 tahun dan 6 bulan kemudian, dua orang saudara Sang-go dan Jae-pil berencana membeli rumah kabin yang sudah nyaris rubuh tersebut dan mulai membangunnya lagi. Di lain cerita, Mina dan teman-temannya menabrak sebuah kambing hitam dan membiarkannya di tengah jalan. Sang-go dan Jae-pil yang melihat kambing mati itu, berinisiatif membawa kambing tersebut dan menguburkannya di dekat rumah kabin yang mereka beli itu. Namun, kedua saudara itu tak tahu kalau Mina berlibur tak jauh dari rumah kabin tersebut, dan sebuah kejadian menyebabkan Mina pingsan dan akhirnya dibawa keduanya ke rumah kabinnya. Salah satu teman Mina melihat hal tersebut, dan melaporkannya kepada polisi, yang lantas mencurigai kedua laki-laki tersebut. Film Pusaka bercerita mengenai tim pekerja yang dipimpin oleh Nina, di mana tim itu terdiri dari Hana, David, Sandra, dan Ade. Kelima orang ini diminta oleh keluarga anak Ri Sang Wisangko yaitu Randi dan Bian Wisangko untuk mengubah rumah villa mereka yang berisikan benda pusaka peninggalan sang ayah menjadi sebuah museum. Tak disangka, saat melakukan survei di rubahan rumah itu, tanpa sengaja Sandra menyentuh salah satu benda pusaka berbentuk keris yang membuat ia kerasukan hantu jahat dan mulai mengancam semua nyawa di dalam rumah itu. Sejak awal, Rizal Mantovani mencoba membangun ketegangan dari awal film ini dengan menceritakan film secara pelan-pelan agar penonton bisa memahami setiap maksud dari cerita yang disampaikan. Meski pelan-pelan, namun Rizal seakan tidak ingin terlalu lama dalam menceritakan latar belakang kisah ini dan langsung kepada konflik dalam cerita tersebut sehingga penonton tidak terlalu bosan dengan narasi yang terlalu lama dan bertele-tele. Bukan hanya itu, secara keseluruhan jalan cerita yang diambil oleh film ini terlihat sangat masuk akal sehingga penonton tidak harus bertanya-tanya terkait setiap kejadian yang ada di dalam film ini. Setelah masuk ke dalam konflik, salah satu hal yang menarik perhatian dalam film ini ialah wujud dari hantu yang ditampilkan di mana terlihat sangat menyeramkan dan realistis sehingga menambah rasa takut pada penonton. Permainan Uli Triani sebagai Sandra yang berubah menjadi hantu patut diacungi jempol, karena berhasil membangun citra hantu yang sangat menyeramkan dan berhasil membuat penonton menahan nafas selama menonton film ini. Bukan hanya Uli, pemain lainnya juga bisa saling mengimbangi satu sama lain sehingga semua pemain di film ini bisa menonjolkan karakter masing-masing secara maksimal namun tetap berimbang. Hal ini yang akhirnya membuat perasaan takut yang dirasakan oleh para pemain di dalam film juga bisa dirasakan oleh penonton. Dialog yang digunakan oleh para pemain juga terdengar natural karena menggunakan bahasa sehari-hari namun tetap sopan sehingga mudah dipahami oleh penonton. Untuk visual sendiri, Rizal Mantovani banyak memasukkan adegan-adegan yang bisa dikatakan lumayan sadis dan diperlihatkan dengan jelas kepada penonton di sepanjang film. Meski sadis, namun bisa dibilang tidak membuat penonton merasa jijik.
Meski akhir dari film ini bisa ditebak dengan mudah dan tidak ada plot twist yang diberikan, penonton bisa puas dengan penutup yang diberikan oleh film ini.